Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wa ilaihin nusyur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengambil pelajaran, kita akan sedikit merenungkan tentang kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan diabadikan juga sehingga ia menjadi sebuah sejarah yang besar bagi kaum muslimin, yaitu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya ini di antara kisah yang masyhur atau yang sudah kita sering dengarkan. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin agar kita lebih mendapatkan merenungkan lebih dalam atau mengambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah Ibrahim alaihissalam. Sebelum kami lanjut, kami akan membacakan beberapa potongan dari ayat-ayat surat Ibrahim. Yang surat Ibrahim atau kisahnya Ibrahim alaihissalam ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada disebutkan di dalam surat Al-An'am, ada disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ya, dan surah-surah yang lainnya. Dan bahkan ada surah khusus yang menyebutkan tentang, atau surah khusus yang dinamakan dengan surah Ibrahim. Masya Allah. Dan saya akan membacakan yang ada di surah As-Saffat, ya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu memegang mushaf di rumahnya, itu lebih bagus lagi. Surat As-Saffat juz yang ke-23 dari ayat 99, ya, dari ayat 99 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين
سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Alhamdulillah, ayat 99 sampai ayat yang 113 ya dari surah As-Saffat. Sebelumnya, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung dari bulan Zulqa'dah insyaallah, dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Zulhijjah ya. Masyaallah. Tentunya di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ada yang pernah menikmati indahnya bulan Zulhijjah ya. Di antara musim yang sangat begitu dicintai oleh kaum muslimin dan dirindukan oleh semua kaum muslimin adalah berhaji ke Baitullahil Haram ya. Tentunya ada rasa rindu yang begitu besar, ada rasa kangen yang begitu ingin, ada rasa yang tidak bisa ditahan ya, bagi mereka yang belum pernah berangkat ke tanah suci, apalagi bagi mereka yang sudah pernah merasakan kenikmatan melakukan tawaf, kenikmatan melempar jumrah, menikmati hari-hari di Mina, di Muzdalifah, di Arafah. Tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari kaum muslimin, kemudian memberikan kepada kita rezeki, memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam dari bentuk ketaatan, keimanan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim alaihi salam ini berhasil. Ya. Di dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa kami akan membiarkan saja mereka mengatakan amanna sementara mereka tidak pernah diuji? Artinya apa? Ujian inilah yang membuat keimanan kita ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada saja ujian di dalam hidup kita yang terkadang tidak kita sadari bahwa itu adalah ujian daripada keimanan, dan banyak di antara kita yang terkadang gagal dalam ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah yang masyhur atau kisah yang kita banyak mengenalinya, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai orang yang begitu menginginkan seorang putra, ya, sangat-sangat menginginkan seorang putra, sehingga di dalam ayat ke-99 misalnya kita baca, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ya, dhahibun ila rabbi sayahdin, aku berangkat kepada Tuhanku agar Allah Subhanahu wa taala, agar Tuhanku memberikan kepada saya hidayah. Ya, menginginkan hidayah. Yang pertama apa? Hidayah ini harus punya proses. Hidayah ini harus ada usahanya. Ya. Memang benar hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, namun ketika tidak ada usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang manusia, ya, maka tentunya ya ini bertentangan dengan sunnatullah. Ada usaha. Ya. Kemudian di antara doa Nabi Ibrahim, lihat di ayat ke-100, ya. Bapak-bapak dan ibu yang membuka mushaf misalnya, surat As-Saffat ayat ke-100, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Masya Allah. Rabbi habli minas salihin. Ini terkadang banyak yang dilupakan oleh pasangan suami istri. Ketika sudah
menikah, kemudian misalnya belum dikaruniai atau lagi atau biasa yang bisa dikatakan program hamil, ya, ingin memprogram, mereka lupa dengan doa. Oh, makan itu tuh, makan kurma muda, kemudian minum madu, ya, kemudian ada bubuk-bubuk khusus, yang kemudian sang laki-laki memakan makanan yang sehat, minumnya alpukat, memperbanyak ikan dan lain sebagainya. Ini mereka lakukan, ya, tapi masya Allah mereka terkadang lupa dengan doa, bahwa meminta kepada Allah agar diberikan seorang anak yang saleh. Ya, seorang istri yang mengatakan kepada suaminya, Mas, Kak, atau Bang, kita ini belum punya anak, mari segera misalnya kita programkan, ya, malu ditanya kapan punya anak dan lain sebagainya, ya, sehingga fokus mereka bagaimana agar seorang istri rahim seorang ibu ini memiliki seorang anak, ya. Mereka lupa dengan doa, dan ini yang sangat penting menjadi sebuah cita-cita atau visi dan misi suami dan istri, ayah dan ibu. Rabbi habli minas salihin, ayat ke-100 dari surat As-Saffat. Penting, ya, bahwa ya Allah, aku menginginkan kepadamu seorang keturunan, aku menginginkan kepadamu seorang anak, namun jadikanlah ia anak yang saleh tentunya. Mengapa? Karena anak ketika dia menjadi saleh, dia menjadi penyejuk mata. Anak yang saleh, maka dia akan menjadi kebahagiaan kita di yaumil qiyamah. Anak yang saleh, dia akan menjadi tabungan kita dunia dan akhirat, ya. Sebaliknya, anak yang tidak saleh, dia akan menjadi neraka bagi bapa dan ibunya di dunia, bisa-bisa juga di yaumil qiyamah kelak, wal iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Jangan pernah kita lupakan bahwa menikah atau berumah tangga, menjadi seorang bapak dan menjadi seorang ibu, salah satu di antara kerja keras mereka adalah Rabbi habli minas salihin, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seorang anak yang saleh. Anak yang saleh, ya. Kita teringat dengan kisahnya Nabi Khidir alaihi salam bersama Musa. Ada seorang anak-anak kecil yang gagah, yang bermain-main. Tiba-tiba Nabi Khidir alaihi salam langsung mengambilnya dan membunuhnya. Musa alaihi salam kaget. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Enak sekali kau bunuh. Ada bapaknya, ada ibunya. Namun ketika dijelaskan oleh Nabi Khidir alaihi salam, apa kata beliau? Apa kata Khidir? Kata beliau, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini. Anak tersebut, bapa dan ibunya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Jangan sampai kenakalan anak tersebut itu menjadi pengganggu bagi keimanan bapa dan ibunya. Dan kami berdoa, kata Khidir, kami berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan anak yang lebih baik dan lebih saleh lagi, ya. Ini bukan berarti kalau ada anak yang nakal boleh kita bunuh, ya, dengan alasan agar orang tuanya tetap pada keimanan. Salah. Ini masuk dalam, bisa disebut dengan syara' man qablana. Ini adalah syariat orang-orang terdahulu, ya. Kalau ada yang memiliki anak nakal, kita doakan, diusahakan dan meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga apa hasil dari doa dan usaha Nabi Ibrahim alaihi salam tersebut? Fabasyarnahu bighulamin halim, ya. Dan kami memberikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak, ya, yang saleh, yang sabar, yaitu Ismail alaihi salam, yaitu Ismail. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kita ambil hikmah pelajaran dari kalimat fabasyarnahu. Artinya anak itu busyra, anak itu kabar gembira. Dan ini benar.
bagi orang-orang mukmin dan bagi orang-orang yang tidak mukmin ketika diberikan seorang anak, misalnya seorang istri, seorang pasangan suami istri, bisa dibayangkan ya, ketika pasangan suami istri lama menikah, tiba-tiba istrinya suatu hari membeli test pack, misalnya test pack di mana, di apotek, kemudian memeriksa, ternyata ada dua garisnya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabar gembira, bagaimana kesenangan seorang tua, ayah dan ibu, begitu gembira menunggu seorang anak. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan bahwa beliau menunggu seorang anak sudah lama sekali. Beliau menunggu. Mengapa anak Allah Subhanahu wa taala belum memberikan? Satu pelajaran penting di sini, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada seseorang keturunan, bukan berarti dia ini mandul, bukan berarti seorang suaminya ini punya masalah atau seorang istrinya orang yang mandul. Tidak bisa langsung dikatakan seperti itu. Apakah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha seorang yang mohon maaf mandul? Tidak, beliau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala titipan seorang anak. Ya. Nabi Zakaria, ya, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir umurnya baru Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya seorang anak. Ya. Sehingga ini terkadang yang membuat sebagian pasangan suami istri stres. Di awal mula menikah Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepadanya seorang anak, stres, ditanya stres, padahal hakikatnya anak ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menginginkan maka Allah akan memberikannya. Kalau Allah belum menginginkan maka Allah tidak memberikannya. Memang benar di sana ada proses-proses. Misalnya ada kekurangan dari sisi suaminya seperti ini, namun pada hakikatnya Allah lah yang zat yang memberikan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu begitu lama. Ya, bayangkan ya. Silahkan kami mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu, dibayangkan Nabi Ibrahim bersama istrinya melakukan program meminta kepada Allah agar ada generasi yang melanjutkan risalahnya. Namun tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta agar diberikan seorang anak, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini pelajaran penting bagi mereka mungkin yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Di satu sisi dia terus berusaha, dan di satu sisi jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang akan memberikan kepadanya. Ya, yang akan memberikan kepadanya. Fabasyarnahu bighulamin alim. Masya Allah, kami berikan kabar gembira. Anak ini kabar gembira. Ya, sehingga dikatakan, ya, kami pernah bertanya kepada istri, bagaimana, apa rasanya ketika melahirkan itu? Ya, apa rasanya? Katanya seperti tulang belakang yang dipatahkan. Ya. Seperti ada ini lubang hidung yang kecil, ya, biasa ditusuk pakai antigen. Ya, lubang hidung yang kecil, ada bola pimpong di atas sini yang ingin dikeluarkan dari lubang tersebut. Ya, itu ibaratnya katanya kalau melahirkan. Tapi apa rasa sakit tersebut tidak artinya mereka rasakan, namun tetap merasakan kebahagiaan. Inilah fabasyarnahu. Ada apa? Ada rasa-rasa kebahagiaan yang ikut pada rasa sakit tersebut. Fabasyarnahu bighulamin halim. Setelah lama menunggu, Nabi Ibrahim alaihissalam lama menunggu seorang anak, Allah memberikan seorang anak yang gagah. Allah memberikan seorang anak yang bersih. Allah memberikan seorang anak yang Masya Allah. Ya, Masya Allah, tidak ada cacatnya. Anak yang memberikan begitu qurrata ayun, membahagiakan mata, sejuk mata memandang dan sejuk hati merasakan. Bighulamin halim. Ya, bighulamin halim. Ya, sempurna yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Sehingga rasa cinta Nabi Ibrahim alaihissalam begitu besar kepada anaknya. Besar sekali rasa cintanya kepada anaknya Ismail. Apa kata Allah di ayat selanjutnya, ayat 102, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya
Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, pemuda yang begitu taat kepada orang tuanya, tentunya ketaatan tersebut menambah rasa cinta Ibrahim alaihissalam kepada putranya yang lama sekali dia tunggu. Sebelum kami lanjut, ada sebuah kisah terjadi di, kalau tidak salah, di Gunung Tembak ya, di Balikpapan. Di Gunung Tembak ini ada seorang ustadz kita yang dikatakan lama sekali menunggu seorang anak ya. Namun ketika diberikan seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengujinya kembali setelah beberapa tahun diberikan seorang anak, kemudian diberikan anak, Allah mengujinya dengan langsung mengambil anak tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasanya? Begitu sedihnya begitu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Ismail sudah tumbuh menjadi seorang pemuda dan bertambah menjadi seorang yang taat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menguji. Di sini Allah ingin menguji Ibrahim alaihissalam, engkau sebagai orang yang mengaku cinta kepadaku sebelum aku memberikan kepada engkau seorang anak, dan setelah engkau memiliki anak engkau begitu cinta kepadanya, sekarang aku akan mengujimu hai Ibrahim. Aku akan menguji apakah cintamu kepadaku ini tetap sama sebagaimana cintamu kepadaku sebelum kuberikan kepada engkau seorang anak. Ya. Apa pelajarannya dalam proses berkurban ini? Ya. Proses Idul Adha ini. Ya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta yang banyak, sebelum Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya hanya punya uang pas-pasan, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala berikan banyak harta, Allah berikan banyak uang, Allah berikan rumah, Allah berikan kendaraan dan lain sebagainya, Allah berikan anak. Ya, terkadang di sini diuji. Ada Idul Adha. Mau enggak berkurban? Ya. Sehingga Idul Adha, lihat kisahnya Nabi Ibrahim. Allah ingin melihat bagaimana rasa cinta kita. Apakah kita berani mengorbankan apa yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Berat, Pak. Ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, apa kata Ibrahim? Qala ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuk. Sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku, aku ini melihat aku sedang menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Kata para ulama, ini hanya sebuah bentuk cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak butuh. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam pasti akan melakukan itu. Cuma tetap meminta bagaimana kekadaran dan bagaimana kesiapan Nabi Ismail alaihissalam, keimanan Nabi Ismail. Apakah Ismail akan mengatakan, tidak wahai bapakku, enak sekali saya ini sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, masa saya belum menikmati hidup saya kemudian saya mau. Yang lebih perlu untuk dicermati bahwa bapak, anni azbahuk, aku melihat bahwa aku menyembelihmu di dalam tidurku. Ya. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ya. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala ingin meyakinkan bagaimana keimanan Ibrahim. Dan Ibrahim lulus. Ibrahim lulus. Ya. Ibrahim lulus. Aku cinta dengan anak saya. Ya Allah, bertahun-tahun aku tunggu seorang anak. Ketika engkau memberikan seorang anak yang begitu gagah, begitu pintar, begitu cerdas, sempurna, ia menjadi tumbuh kemudian menjadi anak yang taat, menambah kecintaanku kepadanya, engkau datang ingin menguji bagaimana bentuk kecintaanku kepadamu. Sungguh cintaku kepadamu tidak pernah berubah, wahai Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak ini adalah milikmu dan aku rela memberikan pengorbanan ini demi cintaku kepadamu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam masih juga ingin meyakinkan apakah anaknya juga memiliki keimanan yang begitu. Ya. Fanzur madza tara. Apa jawaban Ismail alaihissalam?
Qala ya abati if'al ma tu'mar. Masya Allah. Ya abati, ini panggilan yang begitu apa ya? Yang begitu beradab. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Masya Allah. Ketika seorang bapak sudah ada pada level keimanan, kemudian anak sudah ada pada level keimanan, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Ya, generasi ke generasi mewariskan keimanan. Sebaik-baik warisan ketika seorang bapak mampu membuat anaknya juga menjadi saleh, sebagaimana usaha dia menjadikan dirinya juga saleh. Bapak orang yang saleh, anaknya taleh, tidak saleh, nakal dan banyak berbuat kemaksiatan, hati-hati, dia bisa menjadi penghalang kita di yaumul qiyamah. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapati saya, ya. Insyaallahu minas sabirin. Menjadi orang-orang yang sabar. Masya Allah. Di antara yang disebutkan di dalam athar, di dalam hadis, bahwa Nabi Ismail alaihissalam meminta kepada Ibrahim, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajamkanlah pisaunya agar aku tidak terlalu merasakan sakit yang begitu lama. Ya, tajamkanlah pisaunya wahai bapakku. Lain sebagainya. Masya Allah. Ya. Kita silakan bapak-bapak dan ibu-ibu membayangkan bagaimana perasaannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Lamanya meminta ketika diberikan seorang anak yang gagah, baru satu anak yang gagah, tumbuh hebat, berbakti dan taat kepada orang tuanya. Tiba-tiba apa kata Allah? Sembelih anakmu. Masuk di akal kita atau tidak? Jangankan sembelih anak. Sebagian orang tua ketika misalnya ada seorang neneknya mengatakan, anakmu sudah besar, masukkan ke pesantren. Masukkan dia ke pesantren agar dia menjadi orang yang terdidik di pesantren. Terkadang rasa cinta dan sayang seorang ibu yang membuat anaknya tidak bisa masuk pesantren. Oh jangan, kalau saya pisah kepada anak saya bisa apa, nanti saya menangis setiap malam. Kasihan anak saya siapa yang cucikan dia? Siapa yang akan elus-elus kepalanya ketika dia sedang tidur? Ya. Sehingga bentuk kecintaan tersebut belum berani dikorbankan oleh seorang ibu, sehingga anaknya menjadi anak rumahan, bermain dengan HP, hidup dengan HP. Dia dilahirkan oleh manusia, namun dia dibesarkan oleh dan dididik oleh HP. Wal'iyadzubillah. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perintah untuk menyembelih. Ini juga bukan berarti ketika ada seseorang yang tidur di malam hari kemudian melihat dia lagi menyembelih anaknya, lantas ia juga ketika bangun langsung mengatakan, wahai anakku, baco atau siapa, aku tadi malam lihat dalam mimpi nak. Kenapa pak? Aku potong kakimu. Maka apa pendapatmu? Ini tidak bisa, ya, tidak bisa disamakan, ya, karena sesungguhnya bagi para nabi itu mimpi-mimpi itu adalah wahyu. Ya, kalau kita ya ada tentunya tuntunan-tuntunan bagaimana menanggapi mimpi-mimpi tersebut. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat di ayat 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya ini sudah betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismail alaihi salam betul-betul sudah pasrah. Betul-betul sudah pasrah. Aslama. Ya. Berbaring sudah siap digerek. Ya, sudah siap untuk dipotong. Kemudian Nabi Ibrahim betul-betul sudah 100% siap menyembelih anaknya. Di sini Allah memanggil, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami memanggil, wahai Ibrahim. Qad saddaqta ar-ru'ya.
engkau sudah benar, ya. Di sini dikatakan engkau telah membenarkan mimpi itu. Ya, qad saddaqta ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, ya. Kemudian kami mengganti Ismail dengan seekor sembelihan yang begitu besar. Wahai Ibrahim, sudah, yang aku mau itu bukan Ismailnya. Yang aku mau pastikan dari engkau wahai Ibrahim, dan aku ingin tahu dari Ismail, apakah Ismail rela untuk dipenggal sebagai bentuk cinta kepadaku, dan apakah cintamu kepadaku wahai Ibrahim tetap sama sebagaimana cintamu kepadaku sebelum aku berikan seorang anak. Dan engkau berhasil wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Maka kami gantikan itu menjadi seekor sembelihan yang begitu besar. Dan kisah kelulusan Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Ya, sehingga terkadang ada orang yang berkurban ya karena ingin dilihat, oh saya berkurban. Namun pada hakikatnya apa kata Allah di dalam surat Al-Hajj? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak butuh besar 1 tonkah sapimu, kalau mampu alhamdulillah. Allah tidak lihat sekecil apa kambing yang engkau berikan, tapi yang Allah ingin lihat apa sebesar mana pengorbanan yang engkau berikan kepada Allah. Aduh, ini tabungan di bank ini ada 100 juta, Bu. Kalau kita belikan sapi, ada sapi harganya 40 juta. Aduh, kayaknya berat, Bu. Gimana nanti ke sekolahnya anak kita? Ya sudahlah, kita beli kambing aja, ada harga 3 juta. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, yang ingin dilihat kecintaan kita kepada Allah sebelum kita diberikan harta dan setelah kita memiliki harta, apakah sama? Mari kita lihat pada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, sudah, jangan dilanjutkan, jangan disembelih anakmu. Bukan anakmu yang aku mau. Yang aku inginkan cintamu kepadaku. Bukan harta, bukan sapi yang begitu besar yang Allah inginkan, bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi sebesar apa pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa setelahnya, ayat-ayat setelahnya, ya. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina almu'minin wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Setelah Nabi Ismail diberikan lagi seorang anak Ishak, diberikan lagi keturunan, dan sampai hari ini, ya, bahkan di dalam salat pasti kita akan menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam salawat kita akan menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini apa? Karena Ibrahim, laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Ada uswah ada contoh yang bisa kita ambil dari pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, saya kira jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hikmah pelajaran yang bisa kita ambil, ya, kita ambil dari pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan bersama anaknya, ya, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah, ya, yang mungkin memegang mushaf atau yang belum memegang mushaf, silahkan kita ambil kemudian dibaca, ya, sambil dibaca ayat dari ayat 100, ya, sampai ayat 113. Setelah dibaca berulang-ulang, baca maknanya, kemudian renungkan, kemudian cocokkan, apakah saya ini sudah sebagaimana Ibrahim alaihissalam, ya, apakah selama ini saya ini, ya, karena kurban itu artinya bukan korban, ya. Kurban itu dari kalimat al-qurb, ya, dekat. Artinya sesuatu yang kita gunakan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penyampaian kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil dari pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tentunya
Ini baru sedikit dari kisah penggalan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita ambil. Di sana ada kisah bagaimana Nabi Ibrahim ketika muda. Kemudian di sana ada kisah bagaimana Nabi Ibrahim membangun keluarganya dengan visi dan misi yang dia bangun dan dia jadikan adalah muqimas salah, mendirikan salat. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menemukan Allah Subhanahu wa taala atau mencari siapa Tuhan yang sebenarnya. Banyak sekali pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dikatakan di dalam surat Al-Mumtahanah apa? Di dalam surat Al-Mumtahanah dikatakan lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ya, silahkan dicontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita amal terhadap ilmu-ilmu yang kita ketahui. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Ada saja. Assalamualaikum Ustaz, terkait ujian kepada manusia, Allah menjanjikan bahwa ujiannya tidak akan melebihi kemampuan dari manusia tersebut. Namun ada beberapa yang kita lihat di antara mereka, ada yang sampai depresi, bahkan sampai ada yang kena gangguan jiwa. Apa kemungkinan sampai hal itu bisa terjadi, dan bagaimana agar bisa terhindar dari hal tersebut? Masya Allah, benar sekali. Artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Namun kita banyak mendapati orang-orang yang depresi, bahkan ada yang bunuh diri, ada yang ketika tidak mampu menanggapi atau menahan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, stres. Dan ini banyak kita dapatkan. Tentunya ini kembali dari bagaimana kita menyikapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga yang paling pertama adalah ketika kita betul-betul bisa meyakinkan diri kita dan terus latihan bahwa segala sesuatu, ya ini ridha, memiliki keridhaan terhadap segala sesuatu yang terjadi, ya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa dikatakan bahwa ada orang-orang yang ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dia tasakhut, dia murka. Kenapa saya diberikan ujian seperti ini? Maka inilah yang seperti ini, ketika seseorang menghadapi ujian dengan kemurkaan, tidak menerima, sesungguhnya inilah yang bisa menjadi batu loncatan ia menjadi seorang yang depresi, stres dan lain sebagainya. Namun ketika di awal mendapati sebuah musibah, dia langsung mengembalikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka selesai semuanya. Ya. Maka ya salah satu di antara caranya atau di antara jalan keluarnya adalah apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka kita ridho kepada, ya, harus ada betul-betul keyakinan ini dari Allah Subhanahu wa taala dan aku menerimanya. Ya, dikatakan di dalam Al-Qur'an, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Ya, kami ini dari Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu datangnya dari Allah dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memproses sesuatu tersebut. Namun ketika seseorang tidak meyakini bahwa itu datangnya dari Allah, ketika diberikan sebuah ujian lalu ia langsung tasakhut, langsung murka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan membuat seseorang menjadi yang kita pandang tidak sebagaimana semestinya. Saya kira itu. Ya, ridho kepada yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan cerita bahwa sakitnya orang melahirkan seperti dipatahkan tulang belakangnya, alias sakit sekali. Sering kami mendengar cerita atau testimoni nikmat sakitnya ibu yang melahirkan tidak dirasakan oleh wanita yang melahirkan oleh. Sering kami mendengar cerita atau testimoni dari nikmat sakitnya ibu yang melahirkan tidak dirasakan oleh wanita yang melahirkan buah dari bermaksiat. Dari testimoni atau kesaksian itu diceritakan ketika anak pertama yang naudzubillah lahir karena maksiat kedua orang tuanya, si ibu tidak merasakan sakit ketika melahirkan. Tetapi ketika anak kedua atau ketiganya yang sudah disucikan dengan pernikahan, barulah ia merasakan sakitnya melahirkan. Fenomena ini apakah memang ada keterangannya dalam Islam? Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaannya, ya kami paham pertanyaannya. Artinya kami sering mendengarkan, bahasa pertanyaannya, kami sering mendengarkan banyak orang yang testimoni kesakitan ketika melahirkan seorang anak, dan ketika orang-orang yang melakukan perzinahan kemudian ia mengeluarkan anaknya yang hasil zina tidak merasakan apa-apa. Memang kami pun sering mendengar hal ini. Namun dikatakan juga di antara mereka ada juga yang merasakan kesakitan. Tidak semua, ya. Ada yang merasakan kesakitan. Di antara kisah yang kami pernah dengarkan, ada seseorang yang gimana? Setelah melakukan perzinahan kemudian dia hamil, dikatakan begitu mudahnya ia mengeluarkan anaknya itu di sekitar di kebun-kebun, ya. Di Gunung Tembak ini pernah didapatkan seorang anak di kebun sana, ya, di Amburawang kalau tidak salah. Ada orang yang karena anaknya bukan anak yang suci, dia keluarkan anak tersebut, dia buang di kebun-kebun, ya. Mungkin begitu mudahnya, ya, begitu mudahnya. Terkadang kalau hari ini ada ibu-ibu yang ingin melahirkan, ada kakeknya, ada neneknya, ada bapaknya, ada ibunya, ada suaminya menjaga, memegang di kepala, kemudian memberikan motivasi agar dia tetap kuat. Itu pun masih sulit sekali keluar dan sakit sekali terasa. Ya, bisa jadi karena itu bagian dari ujian dan keberkahan. Dan tentunya berbeda seorang ibu yang ingin melahirkan anak yang suci. Memang sakit, ya, dia rasakan. Namun bagaimana rasanya ketika setelah sakit dan melihat seorang anak yang lahir tersebut? Bagaimana rasa bahagianya? Rasa sakit yang 1000% seperti mengangkat 1 ton itu, 1 ton seperti mengangkat, atau sakitnya seperti 1 ton, itu akan hilang seketika ketika melihat seorang anak. Bahagianya langsung, Masya Allah. Seperti kemarau 2 bulan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berikan hujan yang begitu lebat. Masya Allah. Ya. Adapun apakah itu ada dalam Islam, Allah taala alam. Kami belum mengetahui apakah itu ada sumbernya. Namun memang bisa kita dapati sebagian ada yang tidak merasakan. Ya, bahkan kami pernah mendengar ada di rumah sakit ada seorang yang rela dia keluarkan anaknya di dalam WC, kemudian dia buang anaknya di WC tersebut. Begitu mudahnya, ya. Dan yang ini tentunya Allah taala alam, tinjauan dalam syariat Islam kami belum mengetahui. Kami tidak mengetahui hal itu, apakah ada. Kalau memang dia bermaksiat, anak itu anak haram, mudah keluarnya. Kalau dia tidak juga mudah tidak mudah keluarnya. Masalahnya di antara guru-guru kita di Balikpapan ini ada yang mengatakan, istri saya kalau hamil itu seperti buang air besar. Ya, istri saya kalau hamil seperti buang air besar, artinya dimudahkan juga. Ya, ini kembali kepada mereka masing-masing. Namun tentunya rasa sakit yang dirasakan oleh seorang ibu ketika melahirkan itu akan berubah menjadi, akan menambah kebahagiaan yang begitu besar kepada seorang ibu, dan juga kepada rasa cinta dia kepada anaknya nantinya. Anak saya sulit-sulit keluarkan, masa saya akan pukul nanti dia, akan cubit nanti dia, pasti akan saya sayangi. Saya kira itu. Ada Ustaz? Di kampung seiring meningkatnya kesadaran berkurban, terjadi krisis penjagal hewan kurban.
bagaimana cara melatih seseorang untuk mampu menjadi penjagal? Penjagal yang Tukang potong. oh, masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah kalau memang di kampung-kampung sudah banyak kesadaran untuk berkurban ya, ya masya Allah berkurban. Ya, mudah-mudahan betul-betul kurbannya menggunakan sapi dan kambing. Ya, karena kami betul-betul pernah dapat cerita ada di, kalau tidak salah di Sulawesi, kalau kami tidak lupa ya, orang berkurban pakai ayam. Ya, berkurban pakai ayam, mau buat opor. Bagaimana memberikan atau agar banyak penjagal-penjagal yang hebat ini, ya kami termasuk bukan penjagal, ya kami hanya penikmat, termasuk memotong sapi dan hewan pun belum pernah. Ya silahkan dibuka tutorialnya di YouTube yang ada. Ya, namun tentunya ini tidak, ya, yang kami bisa sampaikan itu bukan hal yang bisa dibuat-buat saja. Artinya langsung tebas. Yang pertama, wal yuhidda ahadukum, harus dia tajamkan. Kemudian dia harus menjauhkan sapi-sapi yang lain agar tidak tercium dengan bau darah. Ini penting, ya, penting bagi seorang. Kenapa? Sering kita dapatkan orang-orang di kampung dia menyembelih, lamanya sampai capek ototnya, menyembelih belum terpotong-potong itu sapinya, itu menyiksa. Yang kedua, sambil teriak-teriak sapinya dipotong, ada sapi yang satu sudah menunggu. Ini kan ya, azab yang sangat sakit bagi hewan. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tajamkanlah pisaumu, kemudian membuat tenanglah wal yurih dhabihatah, kasih tenang itu yang engkau ingin potong. Artinya kawannya sapi kasih jauh-jauh, kemudian potong dengan, ya sekarang sudah ada, silahkan dicari bapak-bapak dan ibu-ibu khususnya di kampung misalnya, parang-parang yang satu kali tarik aja putus sudah urat-uratnya ya, satu kali tarik. Setelah itu bersihkan darahnya, siram agar tidak tercium dengan kawannya. Itu salah satu ilmunya. Ya, adapun tata cara penjagalnya kami kurang mengetahui. Ya. Masih ada Ustaz ya? Alhamdulillah, Bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira nanti ada pembahasan khususnya masih terkait dengan fikih kurban dan lain sebagainya. Ya, mungkin nanti akan ada dibahas oleh ustadz-ustadz kita yang lain. Pembahasan kita lebih kepada spirit dan pelajaran-pelajaran perenungan yang bisa kita ambil dari pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita menutup acara ini dan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka hubbak, ya Allah kami meminta kepadamu cintamu ya Allah, wa hubba man yuhibbu, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, dan cinta kepada amal-amal dan perbuatan amalan-amalan yang dapat mendekatkan kami kepada cintamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh. Berikanlah kepada mereka yang belum Engkau berikan seorang anak ya Allah. Berikanlah kepada mereka, hadiahkanlah, bahagiakanlah mata dan hati mereka terhadap seorang anak yang Engkau berikan kepada mereka ya Allah. Kemudian kepada mereka yang telah memiliki anak dan telah memiliki cucu, jadikanlah anak-anak mereka anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang menjadi tabungan di yaumil qiyamah kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.